Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hebat. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Maaf ya, ada perubahan jadwal kemarin. Sudah disiapkan bukunya. Ya, jadwalnya berubah kemarin. Seharusnya kan habis ini udah nggak Zoom, tapi ada Zoom lagi ternyata ya akhlaknya belum tertulis. Makanya ada Zoom lagi. Jadi silakan kalian buka bukunya halaman 30. 30. Iya. Siap. Sudah? Aku lebih cepat. Oh, sudah. Beneran sudah, Ta? Terima kasih. Udah, dari tadi padahal. Oh, iya, Ta. Oke. Bacaan dari tadi. Sudah kelihatan PPT-nya? Oke. Sekarang Ustazah mulai, tapi seperti biasa kalau Ustazah lagi jelasin, nanti mikrofonnya dimatikan. Oke. Oke, Ustazah matikan dulu mikrofonnya kalian. Oke. Ustazah mulai ya. Oke, hari ini kita akan belajar halaman 30, yaitu bab belajar berterima kasih dan rendah hati. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar ini untuk menerapkan nanti sikap hidup berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalau Ustazah biasanya kalau kalian sudah selesai hafalan pasti Ustazah ucapkan terima kasih karena artinya Ustazah berterima kasih karena kalian sudah hafalan dengan baik. Nah, itu salah satu contoh mudahnya. Oke, nah belajar berterima kasih. Makna berterima kasih adalah ungkapan syukur atas segala sesuatu yang baik. Misalnya kalau kalian berterima kasih sama Allah itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin seperti itu. Nah, lalu bila kita mendapat kemudahan maka kita harus berterima kasih. Nah, contoh sikap berterima kasih itu ada yang pertama yang A mengucapkan terima kasih langsung. Misalnya, kalian habis mengumpulkan tugas, terus ngambil tugas. Biasanya kan ngucapin ke Ustazah, terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Nah, seperti itu ya. Nah, yang B, bersyukur kepada Allah setiap saat atas kehidupan kita. Bersyukurnya bagaimana? Mengucapkan Alhamdulillah. Jadi bersyukur ini sama dengan berterima kasih juga kepada Allah ya. Yang C, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi kalau waktunya sholat ya sholat, jangan bangunnya kesiangan. Waktunya makan, makanannya juga harus dihabiskan. Oke Mbak Nadifa, kok Mbak Nadifa menghilang kemana ya? Itu salah satu contoh sikap berterima kasih. Oh, Mas Wildan minum apa? Oke, selanjutnya yang D, menjalankan ibadah yang khusyuk. Nah, salah satu ibadah yang wajib kita jalankan yaitu melaksanakan sholat. Lalu kalian juga ada tambahan sekarang belajar tilawati atau hafalan-hafalan mengikuti jadwal hafalannya yang sudah diterapkan sama Ustazah. Lalu yang D, tadi sudah yang E, taat dan patuh dengan perintah orang tua. Jadi kalau misalnya Ustazah itu dengar kok dari orang tua kalian, ini lo nggak mau ngerjakan tugas, katanya kok males nanti aja main dulu. Nah itu sama dengan kalian nggak patuh sama perintah orang tua. Nanti kalau kalian nggak patuh dimarahin loh sama Allah di akhirat nanti. Oke? Yang selanjutnya yang F, tidak banyak mengeluh. Nah, ini biasanya yang di sekolah suka bilang, kapan sih istirahatnya? Capek Nah, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh banyak mengeluh. Allah itu melarang makhluknya, kita kan juga makhluknya Allah, itu nggak boleh sering-sering mengeluh, karena kita harus sering bersyukur. Terus yang G, berterima kasih kepada guru
dengan menjadi murid yang rajin dan disiplin. Nah, ini misalnya ketika kalian mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas di sekolah waktu belajar nggak rame. Nah, seperti itu. Lalu yang H, gemar memberi atau bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Nah, apa sih hikmahnya berterima kasih? Ada banyak sekali hikmahnya berterima kasih. Nah, itu bisa kalian lihat pada buku kalian halaman 36. Ada hikmah 30 maaf bukan 36, 32. Jadi ada hikmahnya berterima kasih. Ada A, menjadikan kita lebih bersyukur, Allah akan menambah nikmat dan berkahnya, lebih mudah menghargai orang lain, dihargai dan disenangi oleh teman, disayangi orang tua dan guru, dan kita bisa menjadi tambah percaya diri. Nah, seperti itu contohnya ya, Nak ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi banyak sekali hikmahnya kalau kita sering berterima kasih, entah itu kepada Allah atau kepada sesama makhluk Allah. Selanjutnya, sikap rendah hati. Makna dari rendah hati yaitu artinya tidak suka memamerkan kelebihan yang dimiliki. Jadi kalian nggak suka pamer. Ayo, siapa yang di sekolah itu suka pamer sama teman-temannya kalau punya barang baru? Biasanya ini banyak ini anak-anak yang seperti ini. Itu nggak boleh ya. Tapi kita harus bersikap rendah hati. Jadi nggak sombong, sikapnya nggak sombong kayak tadi yang pamer-pamer itu. Tadi yang pamer itu namanya sikap sombong ya. Nah, yang rendah hatinya berarti kalian ini nggak mamerkan kalau punya barang baru, kalau kalian bisa apa, tapi malah kita saling belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, sikap sombong itu disebut juga dengan congkak atau takabur. Oke, jadi nggak boleh ditiru ya sikap itu ya. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 34. Sudah, itu ada tanda-tanda orang rendah hati. Apa tanda-tandanya, Us? Yang A, tidak menonjolkan diri kepada sesama manusia. Jadi anaknya ini atau orangnya ini sederhana. Terus yang B, selalu menghormati orang yang lebih tua. Yang C, menyambut orang lain dengan bahagia. Jadi nggak ada rasa iri, dengki, atau malesnya. Terus yang D, ramah kepada semua orang. Nggak boleh pilih-pilih ramahnya ya. Yang E, tidak membeda-bedakan teman. Jadi semuanya berteman sama aja. Entah temannya yang belum bisa baca atau sudah bisa baca. Oke. Selanjutnya, contoh perilaku rendah hati. Ada sikap sopan dan santun dalam bertindak dan bersikap. Lalu, merendahkan nada bicara. Jadi kita nggak boleh nada bicaranya itu teriak-teriak ke temannya atau ke orang yang lebih tua terutama ya. Lalu selanjutnya, suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nggak boleh pilih-pilih menolongnya ya. Dan sederhana dalam kehidupannya. Misalnya kalian punya mobil, mobilnya bagus-bagus, tapi ketika berpergian karena kalian bersikap sederhana dan rendah hati, kalian ya nggak pamer mobilnya, tapi kalau misalnya dekat ya udah kalau bisa naik motor, tapi kalau jauh baru naik mobil. Selanjutnya, patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Kalau Ustazah minta sholat tepat waktu, kata Bunda juga gitu, sholat tepat waktu. Berarti juga harus kalian laksanakan. Oke Mas Alta? Iya, bisa fokus. Oke, lanjut. Hikmah dari sikap rendah hati. Ada pada halaman 36. Oke, habis ini bahas soal yang bukunya nggak disiapkan nanti nggak paham loh ya. Oke, nah hikmah dari sikap rendah hati itu yang pertama mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang B, menjauhkan diri dari sikap sombong. Dan yang C, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi Allah sudah beranggapan bahwa kamu itu adalah selain makhluk yang paling mulia, tetapi memiliki pahala yang lebih banyak dari yang lain.
Lalu yang D, dihormati dan disenangi banyak orang. Jadi semakin banyak teman kan enak ya. Yang E, memiliki banyak teman. Yang F, selalu bermanfaat bagi orang lain. Oke. Itu adalah materi yang Ustazah sampaikan untuk pembelajaran akidah akhlak. Bab 3. Sekarang dibuka buku kalian halaman 40. Kita akan bahas bersama soal yang sudah Ustazah sajikan ya. Oke, sudah kelihatan semuanya ya. Halaman 40 ya. Oke, Ustazah nyalakan mikrofonnya. Oke. Soal nomor 1. Dilihat yang soalnya ini yang di bawahnya ini ya. Pemberian Allah yang menyenangkan. Apa tadi namanya? Ada huruf K di sini. Ayo apa? Ada yang tahu? Pemberian halaman 40 sayang. Halaman 40. Ada yang tahu pemberian Allah yang menyenangkan itu apa? Ada huruf K. Oh, enggak tahu. Apa madu? Enggak tahu. Saza enggak ngasih tahu jawabannya. Kan kita hanya bahas sama-sama aja, oke? Sudah ya. Nomor 1, silakan ditulis jawabannya yang menurut kalian benar apa? Saza tunggu. Tengah-tengahnya ada K-nya ya. Pemberian Allah yang menyenangkan. Alhamdulillah hari ini Ustazah diberi kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah, bisa ngajar kalian setiap hari. Apa ya? Kira-kira apa ya? Sudah, sekarang yang nomor 2. Senang menghambur-hamburkan uang. Waduh, siapa ini ya? Senang menghambur-hamburkan uang. Kalau orang yang tidak menghambur-hamburkan uang kan namanya hemat. Nah, kebalikannya hemat itu apa? Cari tahu. Oh, kebalikannya hemat itu sombong. Boros. Apa bocor? Enggak tahu ya. Boros. Oke. Enggak tahu saja. Ayo Raffi ditulis Raffi. Temannya yang lain sudah nulis. Mas Fadli, ayo silakan ditulis. Mas Bilal, oke nulis, semangat. Mas Gilang, wah akhirnya pakai headset. Mbak Akila bisa mengikuti? Sudah, tapi halaman berapa? Sudah. Saat halaman 40. Kanan. Sudah Maria. Sudah. Oke, sudah. Nomor 3. Tadi katanya Ustazah kebalikannya dari sifat rendah hati apa? Ayo. Tambang. Enggak tahu. Apa? Apa terbakar? Apa? Halaman 40 sayang. Halaman 40. Halaman 40 Mbak Akila. Sudah halaman 40. Sama Halaman 40 dulu sayang yang dibahas. Halaman 40 Mbak Nadifa sudah dibuka bukunya. Anak cantik. Halaman 40 ya. Oke. Sudah nomor 1 tadi pemberian Allah yang menyenangkan. Itu apa? Ditulis di sini nomor 1. Nomor 2, senang menghambur-hamburkan uang. Apa namanya? Ditulis di sini. Nomor 3, kebalikan dari sifat rendah hati itu apa? Ditulis di sini nomor 3. Sekarang kain nomor 4 ya. Kain yang menutupi kepala anak perempuan. jilbab. Apa?
kecuali membuang sampah pada Kain tempatnya. yang menutupi kepala untuk Kecuali anak perempuan. Ini Oh, jilbab. Oke. Itu lah ibu. Kaliku. Jilbab. Kaliku. Sudah, lanjut. Yang nomor 5. Dari orang lain. Yang nomor 5 ya. Tangannya digunakan untuk makan dan minum. Tangan kiri. Oh, nggak tahu kalau itu Ustazah. Oke. Udah tahu ada E-nya di depan kanan. Wah. Oke. Ustazah kasih waktu buat ngisi nomor 1 sampai 5 ya. tidak menghina. Boros. Rendah. Kita tidak boleh bersikap Oke, sudah. Lanjut ya. Nomor 1 sampai 5 sudah selesai? Sudahlah. Wah, ayo. Bisa semua berarti ini. Sekarang dilanjut halaman 42. Silakan dibuka. 42 ini 42 sayang. Yang bagian B. Ini soalnya yang saya tampilkan ini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Soalnya cuma 5 itu loh. Ya, sudah ya. Oke, silakan diikuti. Nomor 1, setelah mendapatkan pertolongan dari teman, maka kita mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. oh, nggak tahu kalau itu. Mbak Akhila bisa mengikuti sayang? Rasulullah Bisa, alhamdulillah. Terima kasih. Ayo, nomor 1, setelah mendapatkan pertolongan dari teman, kita mengucapkan Terima kasih. Bersabda jika kita tidak berterima kasih oke. kepada sesama maka sama saja kita Oke, selanjutnya nomor 2. Rasulullah bersabda, jika kita tidak berterima kasih kepada sesama, maka sama saja kita tidak titik-titik kepada Allah. Tidak suka sama Allah apa tidak beriman kepada Allah? tidak sukai Allah. Tidak sukai Allah. Oke. Bisa semuanya berarti. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Sudah? Bisa? Nomor 3, lawan kata dari sikap rendah hati. Ayo, tadi sudah dibahas. Apa ya? Tidak apa Apa? Lawan dari sikap rendah hati ya. Awalannya hurufnya adalah terakhirnya hurufnya G ya. Huruf terakhirnya yang nomor 3. Lawan kata dari sikap rendah hati. Iya. Terakhirnya huruf G. Jadi cari tahu katanya yang akhirnya huruf G. Selanjutnya nomor 4. Orang yang rendah hati biasanya tidak memakai pakaian atau makan secara orang yang rendah hati biasanya tidak memakai pakaian atau makan secara Atur. Loh, makannya itu loh. Kalau orang yang rendah hati pasti makannya harus Banyak. Oh, kok banyak? Oh, cepat gendut dong berarti. Aduh. Harus pelan-pelan, nggak boleh terburu-buru. Tapi kalau orang yang sombong nanti makannya terburu-buru. Cepat selesai gitu.
Sudah? Nomor Saya 2. tunggu. Orang yang rendah hati biasanya memakai pakaian secara berlebihan. Kalau makan nggak boleh terburu-buru ya kalau orang yang rendah hati. Terus berpakaiannya harus apa ya? Cari tahu sendiri. Selanjutnya, 5. Dengan sikap rendah hati berarti kita telah apa ya? Telah apa ya? Dengan sikap rendah hati berarti kita telah sombong terhadap orang lain atau telah menghormati orang lain atau telah ramah pada orang lain. Mas Zaka makan apa? Oke, bisa mengikuti ya. Ustazah kasih waktu untuk menuliskan jawaban dari soal nomor 1 sampai 5 biar cepat selesai. Nanti tugasnya dikumpulkannya kapan ya? Saya juga belum tahu. Tapi setidaknya hari ini harus selesai ya. Oke? Oke. Semangat anak-anak hebat. Iya, masih mikir. Oke, Ustazah tunggu. Tenang aja. Udah, Ul. Oke. Ustazah nunggu temannya yang lain yang belum ya. Udah, Us. Udah, Us. Beneran sudah. Yang tadi juga sudah, yang halaman 40. Sudah. Ya udah, tugasnya cuma 2 itu. Sudah selesai berarti ya. Oke, anak-anak hebat. Zoom-nya hari ini tadi sudah kita hafalan bersama, hafalan hadis. Belum selesai. Yang keluar dari Zoom nanti Ustazah absen alfa ya. Sudah belajar hafalan hadis, ucapan yang baik. Terus kita BTH tadi kamu sama Ustazahmu. Lalu hafalan surah Al-Maun. Dan sekarang sudah belajar akidah akhlak, bab belajar berterima kasih dan rendah hati. Nanti jangan lupa diterapkan hadisnya. Berarti kalau kalian sudah hafal hadisnya, harus menerapkan sikap yang baik. Jadi mengucapkan hal-hal yang baik. Lalu surat Al-Maunnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan ketika kalian sholat nanti dipraktikkan. Oke. Mas Altaf sudah selesai tak tugasnya? Dan untuk tugasnya Al-Quran hadis sampai Ustazah salah. Dan untuk tugasnya yang tugas akidah akhlak tadi sudah Ustazah bahas sama-sama dengan kalian walaupun cari jawabannya sendiri. Halaman 40 dan 42. Oh, yang Quran hadis apa PR-nya? Tadi Ustazah salah sebut, saya nggak ada PR-nya Quran hadis, cuma akidah akhlak saja. Oke. Terima kasih anak-anak hebat hari ini sudah bergabung. Silakan hadap ke kameranya, berikan senyum terbaik. Ustazah foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, sekarang boleh live dari Zoom-nya, tapi kita baca doa surat Al-Asr dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Oke, doa kepada kedua orang tua. Allahumma firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo Mas Jaka, Mas Bilal berdoa. Terus doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, see you anak-anak hebat. Hari Senin kita ulangan ya. Besok ada pengambilan buku di kelas 2 Umar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.